Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru Dosen Penguji, perkenalkan saya Ilham Budiansa dari Provinsi Bengkulu, tugas di SMK Negeri 5 Rejang Lebong. Pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi pokok perangkat keras, kompetensi dasar perakitan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan kelasnya dan pimpin doa. Ya, silakan. Destain siap. Asia Kadim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, semuanya sebelum kita mulai belajar, maka baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar anak bapak? Baik. Ada yang batuk pilek? Ada yang demam? Alhamdulillah. Kalau ada yang demam tunjuk tangan ya. Kalian dipersilakan pulang karena musim corona. Bapak menjaga kesehatan kalian karena yang flu, yang batuk itu rentan terhadap virus. Jadi silakan istirahat di rumah, nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat semua ya. Tahu yel-yel SMK? Jadi SMK itu SMK bisa. Jawab. Kalau bapak bilang SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa gitu. Bisa? Kita coba ya. Oke. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Tangan ke semua. Jadi seperti itu. Awali pagi dengan semangat. Jadi setiap masuk harus selalu semangat, oke? Karena harus di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke. Papa absen dulu. Tamara ada? Nurdiana? Agustina Wijaya? Hadir Pak. Niken Juwita? Lydia? Olan? Siapa aja, Pak? Harna Dirana? Hadir Pak. Dia Novitasari? Hadir Pak. Meriza? Hadir Pak. Afida? Hadir Pak. Dinda Mutiara? Hadir Pak. Noni Ramadhan-Dia? Hadir Pak. Dila Lestari? Hadir Pak. Febra? Adi Apriansa? Pak. Aldi Mailando? Sakit. Sakit apa? Jatuh dari motor? Ya, balik Pak. Nanti tolong sampaikan kepada Aldi materi yang kemarin tolong dipelajari dan silakan lihat video pembelajaran yang akan Bapak bagikan dalam grup WhatsApp kalian ya. Ya. Abda ada ya? Ada. Imam Rafiq Torik? Ada. Dina Diana? Hadir Pak. Indah? Sakit? Ada yang tahu informasinya? Sakit? Tahu. Atau izin? Ya. Tapi masih sekolah kan? Ya, Pak. Takutnya kan kalian baru di kelas 10 takutnya pindah. Tidak ya? Anissa Nurjana? Hadir Pak. Fahari Dwi Priyono? Fatia? Hadir. Arum? Heri? Udah masuk Pak. Sudah masuk, ada yang tahu keterangannya gimana Heri? Sakit? Izin? Atau ada urusan keluarga? Ada ya? Tolong sampaikan materinya nanti ya. Ya. Baik anak-anakku sekalian, karena ini pertemuan awal, Bapak ucapkan selamat datang di SMK Negeri 5 Rejang Lebong dan selamat bergabung di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar.
sebelum Bapak masuk ke materinya, ya, mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah memegang atau mengoperasikan komputer? Iya. Ada. Yang sudah pernah megang, mengoperasikan komputer ada? Ada satu ya. Ya. Kalau saya berkomputernya belum Pak, tapi kalau main ya Kalau mainnya sudah ya. Apa yang dimainkan? apa ya? Oh, video. Bagus. Pakai laptop atau PC desktop? Pakai laptop. Bagus. Ada satu. Yang lain? Yang lain apa pengalaman yang pakai komputer? Apa? Waktu KSMO. Waktu KSMO Sains. KSLO saya. Oh, pernah ikut lomba saya? Iya, pernah. Bidang apa? IPA. IPA atau matematika? IPA. Dapat juara berapa? Di sekolah. Oh, di sekolah. Dapat juara? Tidak latihan dari. Oh, latihan lain. Ya, terima kasih. Yang lain belum pernah pakai komputer? Belum. Megang, tapi lihat sudah kan? Lihat sudah kan? Di mana lihatnya? Lihat komputer di mana? Pernah, sering di TV, di HP atau di sinilah? Sinilah, ya. Nah, yang di depan kalian itu namanya apa kira-kira? Kok tahu komputer? Kok tahu komputer? Kalau Bapak ambil CPU-nya satu, ini yang di atas kalian itu Bapak ambil, tinggallah 1, 2, 3 alat. Itu komputer bukan? Mana? Komputer. Nah, ada yang jawab komputer. Bagus. Itu kita berarti bagus. Komputer. Iya. Kalau Bapak ambil satu, kita buang satu, itu namanya baru perangkat komputer. Perangkat penyusun komputer. Nah, komputer itu sendiri seperti apa? Kita lihat materinya. Terus yang tadi bilang belum pernah Pak kami mengoperasikan komputer, baru lihat aja. Setelah kalian lihat materi nanti, kalian tahu. Oh, artinya selama ini saya pegang, saya lihat, saya operasikan, saya gunakan itu komputer, tapi komputer dalam jenis yang lain. Baik, Bapak informasikan dulu bahwa komputer jaringan dasar ini finishnya dari kelas 10, 11, 12, finishnya nanti kalian menjadi seorang tenaga profesional di bidang IT. Ya, finishnya, selesainya, kalian bisa jadi teknisi komputer yang memperbaiki komputer, montir komputer, terus nanti kalian bisa jadi teknisi jaringan. Itu goalnya, ya. Nah, terus untuk menjadi tujuan, nah ini motivasi untuk kalian. Ada yang bilang, Pak, kami TKJ ini tidak tahu harus kemana. Jadi Bapak kasih tahu dulu supaya kalian tidak menyesal lulus TKJ. Karena kakak-kakak kalian dulu, Bapak tanya, kenapa masuk TKJ? Kepepet Pak. SMA tidak bisa nerima kami lagi Pak. Kenapa masuk TKJ? Dekat dengan rumah Pak. Karena sekolah ini dekat dengan rumah. Nah, yang kami harapkan kalian masuk ke sini benar-benar tulus dari hati kalian, karena pengen belajar tentang komputer dan jaringan. Nah, kalau kalian profesional menguasai segala materinya, banyak yang butuhkan kalian. Lihat di sana, dibutuhkan teknisi, dan gaji seorang teknisi nggak main-main, ya, karena dia bekerja siap bekerja kapanpun. Jadi istilahnya, kalau istilah lucu-lucuan kalau Bapak teknisi komputer itu pria panggilan, gitu. Ditelepon, oke, siap, gitu, ya. Dan lowongan kerjanya banyak. Di sekolah bisa, di kantor, oke. Dan kalian beruntung masuk SMK. Beruntung masuk SMK karena pilihan kalian dua. Mau kuliah bisa, mau bekerja jadi. Karena apa? Kalian lulus dari SMK ini mengantongi sertifikat profesional. Nanti terakhir kalian diuji. Yang uji bukan guru kalian,
Yang uji itu bisa dosen, profesor, doktor, S2, S3, yang uji kalian itu. Jadi kalian diberikan soal tentang jaringan, tentang rakit komputer dan segala macamnya, selesaikan dalam waktu 2 jam, 8 jam seperti itu. Oke, nah itu sekilas. Jadi setelah Bapak sampaikan ini, jadi jangan ngambang lagi, jangan bingung lagi, jangan galau lagi. Kuliah sambil kerja, TKJ bisa. Nah, jadi incar beasiswa yang sesuai dengan bidang TKJ kalian. Tujuan kita belajar pada hari ini tentang materi atau kompetensi dasar perakitan komputer. Peserta didik yang pertama, setelah pelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar komputer mulai dari pengertian, jenis, dan sistem kerjanya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan komponen perangkat komputer dengan tepat beserta fungsinya. Yang ketiga, kalian dapat menentukan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan pekerjaan. Yang terakhir, kalian dapat memilih perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Perangkat keras itu bisa dipegang. Nanti pengertian lebih lanjut kita akan pelajari. Jelas tujuannya sampai di sini? Jelas ya? Baik. Adapun pokok-pokok materi pada hari ini yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan tahu dasar komputer. Yang kedua, cara kerja komputer. Yang ketiga, kita akan menentukan hardware apa saja yang tepat untuk sebuah komputer. Ini masalah yang sering terjadi di komputer. Tahu lemot? Tahu lemot? Lambat ya. Tuh, baca. Pernah merasa sakitnya menunggu? Nah, lemot, akhirnya PHP, nggak jadi. Kalau komputer sudah mutar, loading terus kan? Loading terus, tidak bisa, nggak jalan-jalan. Terus komputernya bisa mati ngejut matinya itu ngejut, nggak hidup. Nah, itu pasti ada kerusakan. Kerusakan itu sering terjadi di perangkat keras, ya, perangkat keras itu. Nah, ini kita masuk ke materi awal, pengenalan komputer. Secara bahasa, komputer itu dari bahasa Latin. Kata dasarnya komputer. Jadi bukan komputer, yang benar bacanya itu komputer. Artinya alat hitung. Terus ini secara lengkapnya, komputer adalah merupakan seperangkat alat elektronik yang saling terhubung untuk mengelola informasi dan data. Nah, makanya tadi di awal Bapak tanyakan, kalau satu Bapak ambil, komputer nggak jadi? Tidak kan? Nah, karena dia tidak saling terhubung. Jadi yang dikatakan komputer, elektronik yang bisa mengelola informasi kita yang ingin kita peroleh, tapi harus terhubung dulu satu sama lain. Itu komputer, ya. Nah, itu secara bahasa dan secara informasi lengkapnya. Nah, ini terus perkembangan komputer. Tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional abacus. Terus berkembang lagi sesuai dengan zaman pada Perang Dunia I, tahun 1821. Komputer pertama kali ditemukan tahun 1821. Dan komputer itu enggak langsung sebesar ini, enggak langsung sebesar yang ada di depan kalian itu, enggak. Sebesar stadion sepak bola. Terus berkembang lagi. Itu tadi Perang Dunia I, terus Perang Dunia II. Komputer listrik dibuat. Nah, ini komputer listrik. Sudah ada penemuan IC. Kalau IC itu, kalau kalian lihat di depan, nah ini namanya IC ini. Ukurannya agak kecil, segede ini lemari server kita ini. Agak kecil, karena penemuan IC. Dan komputer pada zaman ini, ya, digunakan untuk rudal, meledakkan nuklir. Nah, karena kebutuhannya untuk zaman perang. Terus dimulai lagi perkembangan tahun 1994. Dimulainya penggunaan internet pertama kali. Itu komputer ukurannya sudah agak kecil.
Terus lanjut perkembangan berikutnya tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Ya, komputer ukuran itu sudah agak kecil, sudah seukuran dengan komputer saat ini. Terus tahun 1975 komputer mulai digunakan di rumah-rumah untuk kebutuhan bisnis dan sebagainya. Terus sampai sekarang hingga terciptalah komputer yang paling kecil. Nah, itu sekilas perkembangan komputer. Nah, ini komputer itu dimanfaatkan di mana saja sih, Pak? Manfaat komputer sendiri, pertama di bidang kesehatan. Itu kalau kita lihat yang paling jelas itu di USG, ultrasonografi. Terus yang kedua di bidang bisnis, bank. Itu terlihat di bank atau ATM. Pernah pakai ATM? Nanti kalau dapat beasiswa langsung masuk ke ATM. Terus di bidang pendidikan, seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Terus di bidang hiburan, kita pernah karaokean? Karaoke pakai ini, karaoke-nya pakai komputer. Di bidang komunikasi, pernah video call? Chatting? Terus berikutnya di bidang keamanan dan pertahanan. Nah, CCTV itu. Nah, terus di bidang kalau keamanan penggunaan CCTV. Kalau bidang pertahanan ya seperti radar untuk mendeteksi misalnya pada kapal selam. Dan ini jenis-jenis komputer. Wow, iPad. Ini jenis komputer. Ada yang di depan kalian itu namanya PC, personal komputer, desktop. Maksudnya desktop itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya. Yang kedua ada namanya laptop. Laptop kalau yang di depan kalian yang Bapak gunakan bukan laptop namanya, netbook. Ya. Bedanya apa, Pak? Ada yang tahu bedanya? Laptop dan netbook. Lihat di sini Bapak. Laptop, netbook. Netbook lebih kecil, laptop lebih besar. Seperti itulah kira-kira ya. Terus ada lagi iPad, tablet yang sebesar kertas folio ini. Itu namanya tablet. Itu komputer. Lebih kecil lagi ini yang lebih kompleks. Ya. Jadi saya termasuk komputer apa enggak katanya? Termasuk. Iya. Handphone itu termasuk ke komputer. Karena mengapa? Karena dari kita lihat dari pengertiannya, seperangkat alat elektronik. Jadi keyboard sudah ada, prosesornya sudah ada, mouse-nya sudah ada, tinggal klik-klik aja. Jadi semua lengkap. Jadi kalian selama ini menggunakan komputer? Menggunakan. Terus ini kita masuk ke arsitektur komputer. Dalam artiannya hubungan antara komponen-komponen yang satu dengan lainnya satu komputer agar dapat bekerja sesuai fungsinya seperti itu. Nah ini komputer sendiri itu tersusun dari 3 komponen. Yang pertama hardware, software, dan firmware. Kalau cuma hardware saja dia belum komputer. Kalau cuma ada 2 hardware dan software dia belum komputer. Mengapa? Karena untuk memaksimalkan fungsi dari hardware kita perlu software. Kalau tanpa software ya nggak bisa digunakan. Komputer itu nggak punya nyawa. Alat elektronik itu nyawanya nggak ada tanpa software. Software contohnya banyak, nanti kita pelajari. Dan brainware. Jadi kita itu termasuk ke dalam komponen komputer. Coba ada hardware, ada software, kita tidak menggunakan. Berjalan tidak fungsi-fungsi komputer itu? Tidak. Harus ada yang menggunakan komputer itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Untuk hardware, software, brainware, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang hardware. Dilihat, dipegang, dan Ya, hardware. Silakan bacakan. Ada yang bisa bacakan? Merupakan sebuah komponen yang dapat dilihat, dipegang secara fisik. Nah, di depan kalian sekarang itu adalah hardware. Ya, di depan kalian itu hardware komputer. Apa saja termasuk perangkat keras atau hardware komputer itu? Yuk kita nonton dulu.
Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin menjelaskan part-part penting yang ada di PC. Penjelasannya sangat mendasar ya, jadi menurut saya akan cocok bagi kalian yang masih pemula atau yang masih baru dalam dunia PC. Dan saya juga memberikan beberapa tips penting untuk memilih part PC. Nah, kita mulai dari dasar dulu. Dalam satu paket PC ada beberapa komponen yang penting. Yang pertama, sudah pasti PC-nya sendiri atau sering disebut CPU atau komputer. Yang kedua adalah mouse dan keyboard. Yang ketiga adalah monitor. Yang keempat adalah speaker atau headset. Dalam PC ada 7 komponen yang penting. Yang pertama, casing. Yang kedua, CPU beserta coolernya. Yang ketiga, motherboard. Yang keempat, memori RAM. Yang kelima, penyimpanan atau bahasa umumnya HDD atau hard disk. Yang keenam, PSU atau power supply. Yang ketujuh adalah PGA atau GPU. Oke, biar lebih mudah saya bagi lagi 3. Yang pertama, komponen simple. Di situ ada casing, penyimpanan, dan power supply. Untuk casing di sini fungsinya untuk menyimpan semua part tadi. Yang kedua adalah penyimpanan. Untuk dulu, hanya pakai hard disk pun sudah cukup untuk sistem, data, dan lain-lain. Namun, untuk sekarang, agar lebih optimal performanya, pakai 2 penyimpanan. SSD untuk sistem dan hard disk untuk data dan lain-lain. Oke, lanjut ke komponen utama. Di sini ada CPU, motherboard, dan RAM. Nah, ketiga komponen ini sangat berhubungan, jadi harus cocok dan sesuai. Ada yang mau ditanyakan? Dari penjelasan video tadi, ada yang mau bertanya? Ada? Yang mau ditanyakan enggak? Terkait RAM, terkait motherboard, terkait hard disk, terkait fungsi-fungsinya. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Ya. Sekarang untuk mengetes kemampuan awal kalian ada kuis. Nah, kita main cepat-cepatan, yang bisa jawab hebat, 10 nilainya nih. Bang, apa nama gambar di samping? Ya. Casing Pak. Apa? Lain? Casing. Tempat apa? Ayo, tempat apa casing? Untuk menyimpan Apa? Casing apa coba? Casing. Ingat. Untuk menyimpan semua komponen proses atau prosesor. Ya. Nah ini, hai teman, aku digunakan sebagai tempat kamu menyimpan semua datamu. Siapakah aku? Siapa? Hard disk SSD. Hard disk SSD. Wow. Ada 2 yang benar dapat poin 10. Yang lain nggak mau nilai dari bapak? Iya. Mau kan? Ya. Cepetan ya, cepetan ya. Iya gitu. Konsentrasi nih, konsentrasi nih. Jawab lagi boleh. Yang bisa jawab terus nambahin, bapak kasih sama-sama 10. Merupakan otak dari komputer. Ya. Apa? Prosesor. Oke, sekarang materinya sudah selesai. Kita punya namanya lembar kerja peserta didik yang kalian harus kerjakan. Nanti di sini ada penilaian ya. Penilaian untuk LKPD itu dan untuk pelajaran Bapak sendiri penilaian itu yang pertama dari segi sikap. Ya. Sikap kalian itu harus jujur, tanggung jawab. Kalau untuk praktek di sini yang Bapak nilai itu tekad kalian mengerjakan tugas itu gimana? Mencari, misalnya menjawab satu soal ini kalian tuh pakai cara apa? Nggak cukup baca modul aja. Harus dikreasikan ide-ide kalian, tuangkan. Kalau ada ide baru dari soal ini kalian masukkan. Ya. Jadi jawaban kalian itu bervariasi. Ini nanti ini modulnya Bapak bagikan, ada lembar kerja nanti juga Bapak bagikan. Dan Bapak bagi per kelompok, itu ada 4 komputer, 4 komputer 1 kelompok.
kan satu baris ada 4 komputer, itu satu kelompok. Tolong kalian kerjakan, ya, kerjakan secara berkelompok, laporannya dibuat per orang. Nanti salah satu yang sudah selesai cepat ke depan, bacakan hasil itu, nanti yang lain menanggapi, ya, bisa ya? Ya, Bapak bagikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Ramadhani Saputri dari anggota kelompok Agustina Wijayanti, Nurdiana dan Hana Dirana. 1. Diskusikan bersama kelompokmu tergolongkan PC. Apa gambar di atas? Identifikasi jenis PC di atas berdasarkan perangkat keras yang ada. Jawabannya, PC di atas tergolong dengan PC game karena mendapatkan alat input game beberapa joystick. 2. Tentukan komponen yang paling berperan dalam menunjang performa PC di atas. Jawabannya, CPU sebagai pusat instruksi, motherboard dengan kualitas yang bagus, video card atau VGA untuk menampilkan gambar yang jernih, RAM sebagai ruang. Ya, itu tadi hasil diskusi dari Noni dan kawan-kawan. Sekarang Bapak silakan kalau ada tanggapan nomor berapa gitu. Nah, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau ada tanggapan. Ya. Pertanyaan untuk nomor 4. Apa pendapat Anda jika prosesor kita pasang i3? Ya. Ya. Menurut kami, jika kita pasang i3, proses dalam komputer dapat semakin cepat. Jadi pertanyaannya sudah benar jawaban dari kelompok Noni. Alasannya ditanya tadi, gimana kalau kita pasang i3 bukan core turbo atau dual core? Kalau dipasang i3 tentunya prosesornya semakin cepat. Jawabannya benar, sudah bagus. Tapi harus diimbangi dengan RAM dan motherboardnya juga. Supaya apa? Supaya prosesor tidak terlalu terbebani dengan instruksi yang semakin banyak. Ya, sampai di sini mungkin sudah cukup atau masih ada tanggapan lagi? Cukup? Cukup. Ya. Kalau cukup, kita refleksi sedikit. Hari ini kalian sudah belajar tentang dasar komputer, cara kerja komputer, perangkat keras. Ya. Ini jadi modal kalian untuk melanjutkan materi ke depan. Nah, Bapak ulangi lagi kesimpulan kita hari ini bahwa komputer itu adalah seperangkat alat elektronik yang saling terhubung agar menghasilkan sebuah data. Tentunya ada proses di dalamnya. Terus perangkat keras terdiri dari 3 komponen. 3 komponen tersebut adalah unit proses, unit input, dan unit keluaran. Ya, apa saja itu bisa kalian baca lewat modul yang telah Bapak bagikan. Dan masing-masing perangkat keras punya peran, tentunya perannya dalam menunjang performa PC. Ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Cukup ya? Cukup. Oke, kesimpulan kita hari ini bahwa komputer itu adalah seperangkat alat elektronik yang saling terhubung agar menghasilkan sebuah data. Tentunya ada proses di dalamnya. Terus perangkat keras terdiri dari 3 komponen. 3 komponen tersebut adalah unit proses, unit input, dan unit keluaran. Ya, apa saja itu bisa kalian baca lewat modul yang telah Bapak bagikan.
Dan masing-masing perangkat keras punya peran, tentunya perannya dalam menunjang performa PC. Ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini dapat melekat dan dapat jadi modal kalian dalam kedepannya. Terima kasih untuk para kelompok yang sudah mendiskusikan dan telah memaparkan hasil diskusinya. Simpan LKPD dan modulnya baik-baik. Minggu depan kita ketemu lagi. Seperti awal kalau kita pakai doa, penutup juga kita pakai doa. Bapak minta lagi 1 orang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Dan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih pada anak Bapak. Silakan meninggalkan lab komputer. Ya, minta nanti 3 orang atau 2 orang nyapu bentar ya. Apa nyapu bentar? Bersihkan dulu labnya ada botol nih. Kelompok pian atau? Ya, kelompok ini yang depan tolong disapu. Dan jangan kabur dulu, pulangnya rame-rame ya. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu di depan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.